Guys, stop, please. Don't skip this video, guys. Dimana hari ini dikatakan Indonesia di mata China. Bagaimana pendapat kalian Indonesia ini di mata China? Dan video ini adalah berkaitan bagaimana Indonesia ini di mata China, guys. Jom, sama-sama kita semak video ni. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Rin Channel. Guys, pertama sekali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber yang telah pun menyokong ataupun yang telah mendukung Musa Channel selama ini. Dan sehinggalah pada kali ini Musa Channel dapat sentiasa menyiarkan info-info terkini untuk semua subscriber-subscriber di luar sana. Dan aku sentiasa mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Tapi guys, sebelum itu kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan anda kepada Musa Channel dengan menekan tombol like, subscribe dan komen di bahagian komentar di bawah. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Asumsi, di mana kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini dikatakan Indonesia di mata China, guys. Wow. Macam mana nih guys? Apa-apa pun mari jom kita sama-sama kita semak video ini. Seperti biasa di hujung nanti kita akan bagi sedikit kita punya reaction mengenai video ini. Tapi aku menjemput kepada semua subscriber di luar sana, jom mari komen pendapat ataupun reaction anda mengenai video yang kita akan react hari ini guys. Apa-apa pun jom kita semak video ni. Wow, apa nih guys? Artinya adalah kedai teh di China. Orang-orang yang menjadikan kedai teh sebagai tempat nyaman untuk berbicara pelbagai macam hal. Kali ini gue akan coba bahas sesuatu yang cukup enteng nih. Tapi ya mungkin dengan tambahan sebagian frase atau kalimat yang juga berpotensi untuk menimbulkan keributan di jagat maya. Gue bisa bilang begitu karena itu kan hobi kalian kan. Sebagai generasi muda, kita jangan berbicara dari sesuatu yang imajiner ya. Atau juga berbicara dengan hanya mengeluh-elukan masa lalu atau masa-masa kemasan atau kejayaan, entah misalnya akar keluarga, silsilah atau apapun itu. Misalnya dari teman-teman nih ada yang berdarah ningrat. Oke, that's fine gitu kan. Tapi apakah itu bisa membawa dampak sampai saat ini? Apalagi kalau berbicara mengenai bagaimana sih sebetulnya cara pandang orang luar Indonesia terhadap Indonesia itu sendiri. Guys. Salah satu yang gue dan teman-teman lainnya yang lulusan Cina atau yang dari negara-negara lain bisa dapatkan adalah ya alhamdulillahnya kita bisa punya banyak waktu nih untuk melihat Indonesia dari berbagai macam sisi. Kalau kita ibaratkan Indonesia itu lampu ajaib, kita bisa tahu kira-kira bentuk lampu ajaib itu dari atas, dari bawah, dari depan, belakang, samping kiri, samping kanan itu kayak gimana. Atau dengan begitu juga bisa tahu kira-kira kalau digosok atau dipoles bagian apa lampu ajaib itu bisa mengeluarkan keajaiban-keajaibannya. Aku suka ayat ya guys. Ini gue nggak ngomongin soal jin ya. Maksud gue karena jangan-jangan lagi-lagi yang ada di benak kita ya kita GR menganggapnya bahwa kita ini besar secara kolektif, secara kebangsaannya ya. Misalnya deh, karena ini segmen caguan, maka akan gue fokuskan ke gimana sih orang-orang Cina di Cina melihat Indonesia. Ini belum dari negara-negara lain ya, mungkin ada yang punya pandangan berbeda. Ideologi berlainan. Misalnya juga negara-negara tetangga aja, ya kan, pasti punya perspektif atau ya pro kontranya melihat Indonesia itu sendiri berbeda pasti. Yes. Caguan. Sudut pandang guys, ataupun ideologi pendapat pandangan masyarakat China ini terhadap Indonesia, bagaimana? Pertama, yang gue bahas ini dari segi hubungan masyarakat. Kemasyarakatannya ya. Karena kalau kita bahas ini, masuknya ke urusan hubungan elit. Sebetulnya ya kita bisa akses dari kanal-kanal berita. Semuanya terlihat baik-baik aja kalau hubungan elit. Kalau di foto ya pada senyum, jabat tangan, dan lain sebagainya. Udah dari situ dulu aja parameternya kalau untuk yang elit. Cuma yang memang agak susah itu adalah hubungan antar masyarakatnya. People to people connectivity namanya. Soal ini bukan hanya terkait dengan gimana Tionghoa Indonesia yang masih punya kerabat yang masih hidup ataupun yang sudah jauh sekali di Cina sana. Secara basis
kebudayaan, akar sejarah, atau hal-hal yang berkenaan dengan titik temu antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Cina, menurut gue banyak yang bagus-bagus yang bisa kita angkat. Cuma ya itu, terima kasih kepada Bapak Presiden yang dulu itu membuat kami menjadi lupa nih sejarah. Betul, guys. Alhasil pada lini masa modern seperti ini banyak miskomunikasinya. Kenapa sih penting banget punya citra bagus di mata mereka? Wah, ya banyak bro potensi yang belum digarapnya. Itu aja mungkin kan yang sudah merasakan dampak secara ekonomi, misalnya dari ekspor impor. Mungkin bisa lebih banyak cerita lah ke teman-temannya gitu kan, betapa ya hubungan kemasyarakatan antar negara, mau itu ke Cina, Singapura, Malaysia, Rusia, Tajikistan kayak gitu kan, ke Timur Tengah, ke Afrika, kemana-mana, semuanya ya harus bagus. Apalagi Indonesia dengan sebegitu kompleksnya sejarah kita dulu, sebetulnya kita ini bangsa yang besar. Gue ulangin sekali lagi ya, bangsa yang besar. Betul, guys. Kalau negara yang besar ya belum. Dan enggak, di Cina orang nggak nonton series Layangan Putus yang sempat ke booming kemarin. Kedua, secara umum orang di Cina itu nggak tahu Indonesia loh. Ya, orang di China itu nggak tahu Indonesia. Makanya di video yang kemarin itu gue sempat bilang kan bahwa Indonesia itu bukanlah pasar prima untuk Cina. Itu contohnya aja ya untuk bisnis. Pasar prima bisnis untuk para pengusaha di Cina ya misalnya Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah. Ya itu pasar prima untuk mereka. Ya sama Australia lah. Cuman Indonesia aja ya mereka skip Indonesia gitu. Kenapa? Ini ya karena banyak hal. Mulai dari kemampuan daya beli masyarakat kita secara umum, dari promosi negara kita yang gue pribadi rasa masih kurang di Cina. Atau ya karena kurang banyak aja SDM yang bisa menggarap hal-hal yang berkenaan dengan Cina. Terutama misalnya yang bisa berinteraksi langsung soal bahasa Mandarin aja deh. Orang-orang Cina itu tahu kok mereka Bali, ya kan, tahu banget karena banyak artis atau sosialita mereka yang kalau nggak milih Pattaya di Thailand ya mereka milih Bali untuk tunangan, nikah, ngadain pesta ulang tahun, atau misalnya perusahaan-perusahaan besar di Cina mereka biasa mengentertain rombongan pegawai mereka ke Bali untuk retreat dan lain sebagainya. Cuma kalau misalnya ditanya orang Indonesia, rata-rata orang Cina itu nggak tahu. Tapi ini memang nggak ada surveinya juga ya. Bakal lucu juga sih kalau ada. Gue yakin sih banyak yang nggak tahu soal Indonesia. Misalnya aja pas gue masih di Beijing dulu ya, supir taksi di sana kan suka banget ngobrol ya, suka banget sampai nggak suka deh kita. Jadi kitanya nggak suka dia banyak ngobrol. Nah, ya giliran ditanyain soal Thailand tahu. Ya kan, soal Malaysia dia tahu di mana, Singapura yang kecil aja gitu dia juga tahu. Pas gue tanyain soal Bali dia juga tahu. Nah giliran gue tanya Indonesia tuh di mana letaknya gitu kan, dia langsung nge-freeze gitu. Padahal gue bilang itu negara gue, Indonesia di bawahnya Singapura. Kan tadi Shofu tahu Singapura. Lah supir taksi aja itu kan kadang-kadang informasi yang dia terima kan sampai luber ya, karena tiap hari dengerin radio, ngobrol sama orang. Kayak di sini deh pada dengerin El Cinta contohnya, kan nggak ada yang lain biasanya kan. Atau ya RRI Pro 2 aja, jadi informasi itu banyak banget. Nah kalau orang kayak supir taksi aja yang pengetahuannya soal berita itu dia udah banyak, tapi posisi geografis Indonesia mereka itu nggak tahu. Uniknya mereka tuh kenal nama-nama seperti Taufik Hidayat, juga tahu Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, Ricky Subagja, Hendra Markis, legenda guys. Mereka dulu yang menang Olimpiade Beijing kan. Yes, ya emang sih mereka kenalnya yang champion semua, tapi itu aja udah bagus kan. Kalau Taufik Hidayat sih nggak heran, kalau nggak salah dulu sempat juga jadi bintang iklannya Yonex dan mukanya dia ada di mana-mana kalau di semua toko olahraga. Kalau Jojo, karena gue belum pernah naik taksi lagi di Cina baru-baru ini, harusnya masih bisa dikenal juga ya. Ya itu udah gacoan banget buat mereka, karena salah satu perekat ingatan orang-orang di Cina soal Indonesia ya, apalagi kalau bukan rival berat setiap ada ajang badminton kan. Dan mereka respect dengan Indonesia soal itu. Yep. Bukan berarti kalau di Cina itu mereka menjelek-jelekin Indonesia karena mereka sering kalah kan dari kita di badminton, atau malah kayak waktu itu tuh ada yang kebakaran jenggot, akhirnya tim badminton Indonesia dipaksa mundur soal COVID. Yang tersinggung silakan komentar dalam bahasa Inggris ya, tahu kan siapa. Kalau cuman soal posisi geografis Indonesia ya tergantung kita tanya sama Indonesia. Siapa juga sih. Karena kalau misalnya kita ngobrol di kampus sama teman kuliah, sama dosen, asisten profesor, ya mereka tahu lah semua Indonesia tuh apa, di mana, sebesar apa kira-kira, dan lain sebagainya.
Poin ketiga, mereka kalaupun tahu Indonesia, yang mereka ingat atau celetuk tanya itu orang-orang Indonesia, maksudnya non-Tionghoanya ya, itu apakah masih anti Cina? Kalau itu mereka pada merujuk pada tragedi 1998. Gue dan teman-teman ya kalau ditanya begitu udah default aja jawaban kita. Misalnya yang tahun 98 itu kita bilang itu adalah tragedi dan bukan hanya kalangan Tionghoa aja yang menjadi korban. Banyak dari suku etnis lain di Indonesia yang juga menjadi korbannya. Atau misalnya kalau soal anti Cina ya gue cuman bilang adalah beberapa, nggak semua kok itu. Indonesia sekarang sudah aman, sudah berbeda dengan yang dulu itu waktu zaman Soeharto. Nah, mereka itu sebenarnya tahu Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dengan masing-masing poin yang mereka punya ya. Kalau Pak SBY dulu spesial karena buku beliau yang namanya Harus Bisa itu, judulnya Harus Bisa, itu terbit di tahun 2008 di Indonesia dan kemudian diterjemahkan dan itu ada terpajang di toko-toko buku di Cina. Kalau Pak D. Jokowi ya tentu mereka kenal karena masih presiden sekarang, dan tahun 2015 dulu Jokowi ada buku biografi Pak D juga yang dirilis di Cina dalam bahasa Mandarin. Dan itu menariknya yang nulis timnya bukan orang Indonesia, tapi orang Cina. Itu yang waktu itu menandai soal hubungan diplomatik Indonesia-Cina yang ke-65 inauguration-nya. Ya kalau udah ngomongin soal tragedi 98, siapa yang nggak sedih ya gitu. Jadi yang namanya trauma ya kan, ibarat kalau sekarang di US banyak Asian hate crimes, ya tentu kabar-kabar seperti itu akan menyebar ke diaspora Huaren atau Tionghoa di negara-negara lain juga kan. Poin keempat, kalau ada orang asing di Cina nanya soal Indonesia, mereka mikirnya kita itu masih negara-negara Mikronesia gitu. Jadi mungkin yang diketahui soal Indonesia itu kepulauannya aja, ya banyak sukunya, banyak banget adat istiadatnya. Mereka pikir Indonesia itu masih komunal dan tradisional. Padahal ya kalau soal ini kira-kira kurang lebih samalah dengan Cina. Di Cina sendiri ada 61 suku bangsa yang mayoritasnya 93% adalah suku Han. Samalah kayak di Indonesia ada suku Jawa yang mayoritas juga kan. Dengan ada suku-suku lain yang mengisi ruang-ruang budaya kita, tapi sebetulnya soal yang satu ini menurut gue juga kurang terekspos dan kurang terpromosikan ya. Karena misalnya tetangga kita yang suka ngeklaim ini itu, kenapa mereka berani? Karena mereka yang lebih banyak investasi soal promosi kebudayaan dibanding dengan Indonesia. Alhasil ya kita jangan marah misalnya budaya-budaya Indonesia mereka kenalnya itu budaya Pak Cik dan Mak Cik gitu kan. Justru kan dengan kira-kira 300 kelompok etnis di Indonesia sebetulnya itu jadi kekuatan kita untuk jualan. Dan menurut gue, udahlah nggak usah jualan itu yang ke negara yang jauh-jauh dulu. Cina sekarang udah bukan negara Cina yang dulu, yang miskin, yang nggak punya uang, dan lain sebagainya. Melihat pasar Cina sebagai peluang, ya kalau satu-satu aja kita bahas, nggak selesai ini rekaman. Lampu udah pada dimatiin, baterai kamera udah pada kedap-kedip minta diganti, gue bisa ngomong aja terus soal pasar Cina. Poin kelima, gue juga yakin karena banyak ketidaktahuan soal Indonesia dan promosi Indonesia, juga gue pribadi anggap masih kurang di Cina. Jadi jangan heran masyarakat Cina sana banyak yang nggak tahu sebetulnya itu produk Indonesia. Dipikir produk negara lain, misalnya soal kerajinan tangan, anyaman, kursi-kursi rotan yang laku di pasaran Eropa, Jepang, atau US misalnya. Tapi dipikirnya karena sudah ada label, itu dikira produk Jepang. Padahal OEM-nya atau perajin aslinya ya orang Indonesia, bukan orang Jepang. Atau misalnya kopi deh, karena branding kopi, mau itu kopi Malaysia atau kopi Vietnam itu bagus banget di Cina. Jadi kalau misalnya produk kopi disebut sebagai kopi Asia Tenggara, orang sana ngiranya ya bukan kopi Indonesia. Padahal balik lagi tengkulaknya atau eksportirnya mungkin orang Malaysia atau orang Vietnam atau bahkan Thailand. Tapi ketika diekspor ya itu juga udah jadi kena branding mereka. Bukan Indonesia yang punya barang itu lagi. Hal ini juga terjadi misalnya kayak burung walet ya, sarang burung walet contohnya.
Karena sarang walet itu laku keras di Cina karena satu dan lain hal ya. Tapi kebanyakan dulu-dulu lah sebelum tahun 2015 banyak yang dilempar ke tengkulak di Malaysia, Hong Kong, lagi-lagi misalnya ke Thailand. Jadi mereka pasar di Cina itu nggak tahu itu barang dari mana asalnya. Ya nggak peduli juga sih mereka kan. Padahal Pak Dubes kita yang sekarang, Pak Jo, kalau gue kutip dari bisnis.com, beliau bilang kalau pangsa pasar sarang walet di Cina itu 75%-nya dari Indonesia. Ini kita belum bicara soal produk-produk makanan olahan yang ready to eat ataupun yang misalnya kalengan ya. Kalau kita ke supermarket di Cina yang moncer atau yang gampang ditemuin itu kalau nggak dari Malaysia ya Thailand. Kalau rival kita di Asia Tenggara itu mereka berdua. Makanan asal Jepang sama Korea Selatan juga banyak di supermarket di Cina. Apalagi durian. Wih, montong-montong itu kan. Mantap. Mereka suka banget nih orang Cina sama durian. 90% ya, tapi itu durian Thailand lah. Berapa persennya mungkin Musangking Malaysia, sisanya ya mungkin baru Indonesia yang rebutan sama negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk durian. Intinya, pasar di Cina itu luas dan mereka sudah mampu beli barang-barang mahal, nggak kayak dulu. Poin keenam, yang terakhir, mungkin ini yang agak menimbulkan keributan sedikit nih, gitu, yaitu soal kerjasama antara Malaysia dengan Cina untuk membuat lab halal di Cina, yaitu di Provinsi Ningxia dan Provinsi Gansu. Kedua provinsi ini populasi muslimnya banyak. Umumnya itu mereka muslim suku Hui, tapi kalau di Provinsi Ningxia, kalau mengutip dari website Berita 1, itu sudah membuat kerjasama dengan MUI-nya Malaysia. Itu aja udah dari tahun 2006. Kalau yang di Provinsi Gansu, mengutip dari websitenya ASEAN China Center, kerjasama kampus yang jadi tempat lab halal, yaitu di Gansu Institute of Business and Technology, itu di tahun 2016, mereka sudah ada kerjasama. Kenapa sih Cina butuh lab halalnya Malaysia? Ya samalah kayak klien-klien ini. Yang kalau udah dihembuskan soal Cina sedikit, konotasinya babi, haram, ciu, minyak babi, itu aja. Lu pada tahu nggak sih, saking rusaknya nih image Cina di Indonesia karena ulah klien-klien ini. Coba deh kita pikirin, masa kalau kita ke restoran-restoran Cina, dia bilangnya guest coming. Pernah nyadar nggak? Kalau ke restoran Jepang itu biasanya kan iraisaimasu gitu kan. Lah ini restoran Cina, ya kan, nyambut customernya jadi guest coming. Koplak nggak sih? Ya intinya mereka butuh backingan ya dari MUI-nya Malaysia kalau di Cina sana, supaya produk-produk yang juga sudah halal semua ya cuman di stempel ulang aja setahu gue untuk bisa akses ke pasar-pasar di Timur Tengah atau ke pasar global lainnya. Kenapa? Karena di Cina itu sertifikasi MUI-nya mereka nggak ada nasionalnya. Ya, wong negara sekuler, piye jarene kalau ada MUI Cina gitu loh. Nasional kan nggak mungkin. Wah, kalau udah kayak gitu, kiamat udah deket ya kalau ada MUI Cina nasionalnya. Nah, selain soal di label halal ulang, karena Malaysia juga punya para pebisnis yang emang sudah dikenal baik oleh para distributor atau importir makanan minuman di negara-negara muslim. Jadi ya daripada ribet-ribet cari partner distributornya lagi ya kan, mending udahlah satu paket proposal aja deh sama MUI Malaysia, dibikinin semacam lab gitu, biar win-win kan. Terus pertanyaan gue, kenapa Cina nggak ke MUI Indonesia ya soal kerjasama lab halal ini, ya kan? Nah, silakan dah tuh pada ribut di kolom komentar. Main badminton di GBK, mampir ke Blok M naik Transjakarta, yuk kenalan sama China biar kita nggak berburuk sangka. Gue Fatan Sembiring dari Gentala Institute untuk Asumsiko. Indonesia di mata China. Itulah guys, sedikit kupasan daripada Pak Fathan. Dimana kalau kita tengok kupasan, sedikit kupasan yang telah disampaikan oleh si Pak Fathan, memang aku sangat-sangat bersetuju dengan ada beberapa poin-poin yang telah dibahaskan oleh beliau. Dimana kalau kita tengok sebenarnya banyak sekali kerjasama yang sudah terjalin di antara Indonesia dan juga China. Dan aku yakin dan percaya semua daripada kita faham bahawa kerjasama ekonomi dalam Indonesia dengan China sejak daripada dulu banyak guys dalam aspek ekonomi, dan sudah pun banyak terjalin dan kerjasama itu dilanjutkan sampailah pada hari ini.
Itu baru sahaja dalam aspek ekonomi. Dan kalau kita tengok dalam aspek-aspek yang lain, banyak lagi sebenarnya kerjasama yang terjalin di antara kedua belah negara ini. Cuma kalau kita tengok ialah atas dasar kerjasama di antara kedua-dua belah negara, mungkin yang kerjasama itu adalah orang-orang atasan, orang-orang pemimpin-pemimpin di antara Indonesia dengan China. Tetapi persoalan dia masyarakat. Di bawah pemimpin itu adalah masyarakat-masyarakat. Bagaimana pandangan ataupun bagaimana Indonesia ini di mata masyarakat China. Mungkin sebenarnya kalau kita tengok banyak sekali pelancong ataupun tourism yang datang ke Indonesia daripada China. Dan kalau kita tanyalah salah seorang masyarakat China yang memang menetap di China, kita tanya kepada mereka mengenai Indonesia. Kebanyakan daripada mereka tidak tahu mengenai Indonesia. Dan kalau kita tanya mengenai Bali, mereka tahu kewujudan Bali dan mereka tahu Bali itu macam mana dengan tempat-tempat wisata yang memang sangat-sangat cantik. Dan banyak lagi keistimewaan Bali yang mereka ni tahu. Umpama Bali ini merupakan satu negara berbanding dengan Indonesia. Dan kalau kita tengok fasilitas ataupun produk-produk Indonesia yang ada di China sekarang, contoh macam yang telah dibahaskan oleh admin sebentar tadi, di mana sofa ataupun kerusi-kerusi yang diperbuat daripada kayu ataupun rotan, sememangnya itu adalah berasal made in Indonesia. Sebenarnya kalau kita tengok banyak lagi produk-produk lain Indonesia ini telah pun diekspor yang digunakan oleh masyarakat di China sendiri. Cuma kadang-kadang mereka ini melihat made in ataupun buatan daripada negara mana. Contoh macam bahaskan oleh admin tadi adalah produk-produk seperti kopi dan juga bahan-bahan ataupun produk yang lain ditulis sana made in Singapore, made in Thailand. Tapi sememangnya bahan-bahan ataupun produk-produk itu buatan daripada Indonesia sendiri, cuma di rebrandkan daripada negara asal. Sebab kalau kita tengok Indonesia membuat membuat kerjasama bersama dengan Thailand ataupun Malaysia dalam menghasilkan kopi ataupun sebagainya, tetapi mereka membuat produk-produk itu di negara-negara contoh macam Thailand, Vietnam, Malaysia, tetapi dia punya pengusaha adalah berasal daripada Indonesia. Tapi betul lah guys, kalau kita tengok, kita dengar daripada admin sebentar tadi, kalau dibahas satu persatu memang tak cukup guys. Panjang lebar ni sebenarnya kalau dibahaskan apa produk-produk dan apa sebenarnya hasil daripada Indonesia yang ada di China sekarang. Dan sebenarnya kalau kita tengok Indonesia ni di mata China memang sangat-sangat, bukan China ni guys, bukan China yang dulu. China sekarang ini mempunyai satu, boleh dikatakan, yang memang sebenarnya menghormati Indonesia. Dan kalau kita tengok ramai masyarakat Indonesia sebenarnya yang bekerja di China dan mereka faham bagaimana sebenarnya tanggapan masyarakat China kepada Indonesia. Dan aku yakin dan percaya ada sebilangan daripada masyarakat Indonesia yang sedang menonton ini yang mempunyai family ataupun mempunyai saudara mara ataupun rakan-rakan yang bekerja di China. Dan mereka tahu bagaimana tanggapan ataupun bagaimana ideologi masyarakat China terhadap masyarakat Indonesia. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok daripada kita semua ini mempunyai ideologi, mempunyai pandangan yang berbeza-beza, tetapi sebenarnya kalau kita tengok China ini sebenarnya sememangnya menjaga kerjasama bersama dengan Indonesia dalam pelbagai aspek, dan terutama dalam hubungan di antara masyarakat di antara Indonesia dan juga China. Tapi apa-apapun guys, kita mendoakan agar hubungan di antara Indonesia dan juga China ini agar terus terjalin dalam pelbagai aspek dan agar dikekalkan sampai bila-bila guys. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.